Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yurisdiksi negara atau hak kekuasaan dan kewenangan negara. Sebelum itu, hendaknya saya perkenalkan dulu teman-teman yang akan mempresentasikan materi ini. Yang pertama, Ahmad Effendi, yang kedua, Sonya Dewi Savitri, yang terakhir tentunya saya sendiri, Alfi Ika Damayanti. Selamat menyimak materi yang kami sampaikan. Terima kasih. A. Pengertian yurisdiksi negara dalam hukum internasional. Secara etimologis, jurisdiction sendiri berasal dari bahasa Latin jurisdiction yang terdiri atas dua suku kata, juris yang berarti kepunyaan menurut hukum dan diction yang berarti ucapan. Maka dari itu, yurisdiksi adalah ucapan atau sabda yang memiliki dasar hukum atau dapat diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum. Yurisdiksi negara dalam hukum internasional dibagi menjadi dua ranah. Yurisdiksi perdata. Dalam yurisdiksi perdata, hukum nasional suatu negara lebih banyak dipakai untuk menyelesaikan sengketa dibandingkan dengan hukum internasional. Kasus perdata dalam hukum internasional diselesaikan menggunakan yurisdiksi negara yang telah disepakati oleh masing-masing pihak dalam perjanjian. Yurisdiksi pidana. Jika menyangkut ranah pidana, maka yurisdiksi yang dimiliki suatu negara dapat berupa prinsip teritorial. Prinsip teritorial merupakan suatu prinsip yang bahwa negara mempunyai yurisdiksi penuh terhadap semua orang dan benda di dalam batas teritorialnya dan dalam semua perkara pidana perdata yang timbul di wilayah teritorialnya. Prinsip personal, artinya setiap negara dapat mengadili warga negaranya terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan dimanapun juga. Prinsip perlindungan, artinya suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga negara asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara yang bersangkutan. Prinsip universal, bahwa setiap negara mempunyai yurisdiksi untuk mengadili seseorang tanpa mengindahkan lokasi maupun warga negara orang tersebut, dalam batasan bahwa tindakan pidana tersebut mengusik kehidupan seluruh komunitas internasional. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Alfi. Asas-asas yurisdiksi. Yang pertama, asas teritorial. Menentukan bahwa negara dapat menjalankan yurisdiksi atas hukumnya terdapat setiap individu dan badan hukum yang berada di wilayah teritorialnya, tanpa melihat status kewarganegaraan individu ataupun badan hukum. Contoh, warga negara asing bila melakukan kejahatan di wilayah teritorial Indonesia dapat ditangkap, ditahan, dan diadili di Indonesia. Yang kedua, asas kepentingan negara. Menentukan bahwa negara dapat menjalankan yurisdiksinya berdasarkan kepentingan dan keamanan negara yang merasa terancam meskipun tindakan di luar negara tersebut dan oleh pelaku yang tidak berkewarganegaraan dari negara yang terancam. Ketiga, asas nasionalitas. Menentukan bahwa negara dapat menjalankan yurisdiksinya berdasarkan kewarganegaraan dari individu atau badan hukum. Asas nasionalitas dapat didasarkan pada kewarganegaraan pelaku dan kewarganegaraan korban. Yang keempat, asas universal. Menentukan bahwa negara mana saja dan kapan saja dapat menjalankan yurisdiksinya apabila ada individu yang melakukan kejahatan internasional. Asas ini terkait erat dengan individu sebagai subjek hukum internasional. Macam-macam yurisdiksi. Macam-macam yurisdiksi. Berdasarkan hak, kekuasaan, dan kewarganegaraan mengaturnya, yurisdiksi suatu negara di dalam wilayah negaranya dapat terbagi oleh kekuasaan atau kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, yurisdiksi legislatif. Kekuasaan membuat
undangan-undangan yang mengatur hukum atau status hukum orang atau peristiwa-peristiwa hukum di dalam wilayahnya. Kedua, yurisdiksi eksekutif. Kekuasaan negara untuk memaksa atau menegakkan agar subjek hukum menaati hukum. Yang ketiga, yurisdiksi yudikatif. Kekuasaan pengadilan untuk mengadili orang yang melanggar peraturan atau perundang-undangan. Disebut pula sebagai judicial jurisdiction. Berdasarkan objek yang diatur yurisdiksi, negara terbagi menjadi: yang pertama, yurisdiksi personal. Yurisdiksi terhadap orang atau badan hukum, baik warga negara sendiri maupun asing. Kedua, yurisdiksi kebendaan. Adalah hal ini persoalan yang ada dan hukum manakah yang berhak mengatur atas benda pada suatu tempat. Ketiga, yurisdiksi kriminal. Yurisdiksi negara pada suatu tindak pidana di negara tertentu. Keempat, yurisdiksi sipil. Yurisdiksi negara atau peristiwa-peristiwa hak sipil atau perdata yang terjadi pada suatu tempat tertentu dan di dalamnya tercantum aspek internasional. Yang kelima, yurisdiksi eksklusif. Yurisdiksi negara yang timbul akibat adanya keinginan di balik kemampuan yang dimiliki oleh negara untuk mengeksploitasi dasar dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Unsur-unsur yurisdiksi negara. Unsur-unsur yurisdiksi negara sebagai berikut. Yang pertama, hak kekuasaan. Yang kedua, mengatur, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga, objek, hal, peristiwa, perilaku, masalah, orang, benda. Yang keempat, tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri. Yang kelima, hukum internasional sebagai dasar atau landasannya. Prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional. Yang pertama, prinsip yurisdiksi teritorial. Menurut prinsip ini, setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah atau teritorialnya. Yang kedua, prinsip teritorial subjektif. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang dimulai dari wilayahnya, tetapi diakhiri atau menimbulkan kerugian di negara lain. Yang ketiga, prinsip teritorial objektif. Berdasarkan prinsip ini, suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang menimbulkan kerugian di wilayahnya, meskipun perbuatan itu dimulai dari negara lain. Yang keempat, prinsip nasionalitas aktif. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap warga yang melakukan kejahatan di luar negeri. Yang kelima, prinsip nasionalitas pasif. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan orang asing di luar negeri. Yang keenam, prinsip universal. Berdasarkan prinsip ini, setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimanapun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban. Yang ketujuh, prinsip perlindungan. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap orang asing yang melakukan yurisdiksi terhadap orang asing yang melakukan kejahatan yang sangat serius yang mengancam kepentingan vital negara, keamanan, integritas dan kedaulatan, serta kepentingan vital ekonomi negara.